kasih pada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan malam ini. Perkenalkan, nama saya Fitria Nuraini dari Stikes Studio Sedang Madura. Di sini saya akan menjelaskan suatu penyuluhan tentang penyakit laringitis. Baik, mungkin di sini ada yang tahu tentang penyakit laringitis? Tidak. Baik, jika belum tahu, saya akan menjelaskan dan penyebabnya dan cara pengobatannya seperti apa. Laringitis adalah suatu kondisi di mana pita suara membengkak sehingga suara menjadi serak. Ada yang tahu pita suara itu apa? Tidak. Nah, pita suara itu adalah lipatan membran mukosa pada laring saat meredang atau suara yang terbentuk dari udara yang melewati pita suara menyebabkan suara parau. Atau laringitis itu bisanya hilang dalam waktu 2 atau 3 minggu. Nah, penyebabnya terjadinya laringitis sendiri yaitu dari pertama trauma atau kerusakan pada pita suaranya sendiri dan reaksi alergi atau pneumonia atau penggunaan obat kortikosteroid hidup atau mengiring dan teriritasinya laring. Selanjutnya, infeksi saluran menampaskan atas akut atau infeksi bakteri atau jamurnya sendiri. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang seperti reflux deseasi atau GERD atau naiknya asam lambung ke tenggorokan lewat kerongkongan atau bahan kimia stimulator. Nah, tanda dan gejala laringitis sendiri yaitu gejala infeksi saluran pernafasan bagian atas seperti demam, batuk, dan rinitis atau disfonia atau suara serak. Nah, difogia atau sulit menelan dan aginopobia atau nyeri menelan. Pengobatan laringitis sendiri ada beberapa cara yang bisa dilakukan kakak-kakak di rumah seperti pertama, minum banyak air putih dan menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein atau alkohol. Dan kedua, menghirup inhaler dengan kandungan mentol untuk melegakan saluran pernafasan yang terasa tidak nyaman. Ketiga, mengonsumsi permen mint dan berkumur dengan air garam. Dan keempat, berbicara dengan suara perlahan untuk mengatasi suara serak serta mengurangi ketegangan pada pita suara yang sedang meredang. Kelima, menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat membuat tenggorokan kering. Keenam, menghindari paparan penyebab iritasi dan alergi seperti asap rokok dan debu. Dan bagi kakak-kakak, jika merokok, berhentilah merokok. Hindari membersihkan tenggorokan, mengerung atau mendemam untuk membersihkan lendir di tenggorokan, yaitu seperti dahak yang ada di tenggorokan kita, seperti itu Ibu. Dan rutin mencuci tangan dan hindari kontak dengan menghindari infeksi saluran pernafasan atau seperti pilek. Nah, baik, mungkin penjelasan yang saya jelaskan tentang penyuluhan laringitis sudah dan tentang penjelasan saya tadi, kakak. Saya ingin bertanya, apakah penyakit laringitis itu sangat berbahaya jika terkena kepada anak kecil? Nah, baik, mungkin kan tadi kita sudah dijelaskan, laringitis sendiri penyakit yang tidak berbahaya. Nah, bukannya tidak berbahaya, karena ini hanya pita suara, seperti kayak suara kita serak gitu. Jadi mungkin kalau buat anak kecil itu tidak terlalu berbahaya dan ini tidak akan membunuh seseorang yang terkena penyakitnya sendiri. Nah, hanya ini tadi kita sudah jelaskan, laringitis ada dua, yaitu laringitis kronis. Nah, laringitis kronis ini seperti pengobatannya obatnya tuh lama, perlu waktu yang lebih lama untuk sembuh. Dan itu tadi kita sudah menjelaskan cara pengobatannya seperti memakan konsumsi makanan yang berkandungan dengan vitamin A, E, dan C. Nah, seperti itu mungkin Kak. Oke. Nah, mungkin ini ada kenangan dari saya suatu refleks. Sebelum saya memberikan, saya ingin bermain satu kuis pada kakak-kakaknya. Yang bisa menjawab, saya akan memberikan suatu hadiah. Nah, kita kembali dulu. Nah, mungkin ada yang tahu apa penyakit laringitis itu? Saya. Baik, silahkan Kak. Penyakit laringitis itu seperti pita suara membengkak. Nah, itu tepuk tangan untuk kakaknya. Ini hadiah dari saya. Terima kasih buat kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Saya Fitria Nuraini membuka diri dalam acara penyuluhan malam ini. Sebelum membubar dan ini saya memberi kenangan refleks untuk bisa ibu dibaca, buat kakak-kakak dibaca di rumahnya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Oke.
Terima kasih. Baik kakak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.